Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita kembali bertemu dengan mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti di kelas 10. Bab yang akan kita bahas pada hari ini yaitu bab 1 dengan materi meraih kesuksesan dengan kompetisi dalam kebaikan. Adapun pembahasan materinya, yang pertama yaitu Quran Surah Al-Ma'idah ayat 48 tentang kompetisi dalam kebaikan, dan yang kedua Quran Surah At-Taubah ayat 105 tentang etos kerja. Baiklah, marilah kita sama-sama membaca Quran Surah Al-Ma'idah ayat 48 tentang kompetisi dalam kebaikan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi minal kitabi wa muhaiminan 'alaihi fahkum bainahum bima anzalallahu wa la tattabi' ahwa'ahum amma ja'aka minal haqq likulli ja'alna minkum syir'atan wa minhaja walau sya'allahu laja'alakum ummatan wahidatan walakin liyabluwakum fima takum fastabiqul khairat ilallahi marji'ukum jami'an fayunabbi'ukum bima kuntum fihi takhtalifun. Sadaqallahul azim. Selanjutnya, mengidentifikasi hukum bacaan tajwid Quran Surah Al-Ma'idah ayat 48. Yang pertama, lafaz wa anzalna ilaika. Hukum bacaan mad jaiz mufassil. Dikatakan hukum mad jaiz mufassil karena ada mad tabi'i bertemu dengan hamzah pada lafaz berbeda. Yang kedua, lafaz musaddiqol lima. Hukum bacaan idgham bila gunnah. Dikatakan idgham bila gunnah karena ada fathah tanwin bertemu dengan huruf lam. Yang ketiga, lafaz wa muhaiminan 'alaihi. Hukum bacaan idzhar. Dikatakan hukum bacaan idzhar karena ada fathah tanwin bertemu dengan ain. Yang keempat, amma ja'aka. Hukum bacaan mad wajib muttasil. Dikatakan hukum bacaan mad wajib muttasil karena ada mad tabi'i bertemu dengan hamzah pada lafaz yang sama. Yang kelima, ja'alna. Hukum bacaan mad tabi'i. Dikatakan hukum bacaan mad tabi'i karena ada fathah diikuti alif. Selanjutnya, terjemahan ayat Quran Surah Al-Ma'idah ayat 48.
Kami telah menurunkan kitab suci Al-Quran kepadamu Nabi Muhammad dengan membawa kebenaran sebagai pembenar kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya dan sebagai penjaga acuan kebenaran terhadapnya. Maka putuskanlah perkara mereka menurut aturan yang diturunkan Allah, dan janganlah engkau mengikuti hawa nafsu mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Untuk setiap umat di antara kamu, kami berikan aturan dan jalan yang terang. Seandainya Allah menghendaki, niscaya Dia menjadikanmu satu umat saja. Akan tetapi, Allah hendak mengujimu tentang karunia yang telah Dia anugerahkan kepadamu. Maka, berlomba-lombalah dalam berbuat kebaikan. Hanya kepada Allah kamu semua kembali. Lalu, Dia memberitahukan kepadamu apa yang selama ini kamu perselisihkan. Adapun asbabun nuzul Quran Surah Al-Maidah ayat 48. Tidak ada sebab khusus yang melatar belakangi turunnya Quran Surah Al-Maidah ayat 48. Surah Al-Maidah termasuk golongan surah Madaniyah, yakni surah yang turun setelah hijrahnya Nabi Muhammad. Menurut riwayat Imam Ahmad, surah ini turun saat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sedang menunggang unta. Bagian paha unta tersebut hampir saja patah karena sangat beratnya wahyu yang diturunkan oleh Nabi Muhammad SAW. Nah, Ibnu Abbas menjelaskan bahwa Quran Surah Al-Maidah ini turun berkenaan dengan peristiwa ahli kitab yang meminta keputusan kepada Rasulullah SAW atas persoalan yang sedang mereka hadapi. Pada awalnya, Nabi SAW diberi dua pilihan, yakni memutuskan persoalan mereka atau mencari solusi di dalam kitab mereka masing-masing. Namun, Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan ayat sebagai petunjuk bagi Nabi Muhammad SAW atas pertanyaan ahli kitab tersebut. Selanjutnya, tafsir Quran Surah Al-Maidah ayat 48. Quran Surah Al-Maidah ayat 48 menurut tafsir Al-Misbah. Yang pertama yaitu Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan hak atau kebenaran. Yang kedua, kitab Al-Quran berfungsi membenarkan kitab-kitab sebelumnya. Yang ketiga, kitab suci Al-Quran juga menjadi pengawas, pemelihara, penjaga kitab-kitab terdahulu. Dan yang keempat, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan agar menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup. Yang kelima, tiap-tiap umat memiliki aturan syariat yang akan menuntunnya menuju kebahagiaan abadi. Dan yang keenam, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjadikan syariat Nabi Muhammad SAW sebagai penyempurna syariat para nabi terdahulu, serta membatalkan syariat sebelumnya. Dan yang ketujuh, umat Islam diperintahkan untuk berlomba-lomba dengan sungguh-sungguh dalam berbuat kebaikan dan menghindari perdebatan yang tidak perlu hingga menghabiskan waktu sia-sia. Selanjutnya, hadis tentang berbuat kebaikan. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, badiru bil a'mali sholihati fasatakunu fitanun kakitu'i lailil muslimi yusbihu rajulu mu'minan wa yumsi kafiran wa yumsi
mu'minan wa yusbihu kafiran yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Yang artinya, dari Abu Hurairah radhiyallahu bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bersegeralah kamu sekalian untuk melakukan amal-amal saleh, karena akan terjadi suatu bencana yang menyerupai malam yang gelap gulita, di mana ada seseorang yang pada waktu pagi ia beriman, tetapi pada waktu sore ia kafir. Pada waktu sore ia beriman, tetapi pada waktu pagi ia kafir. Ia rela menukar agamanya dengan sedikit keuntungan dunia." Hadis riwayat Muslim. Selanjutnya, menerapkan kebaikan dalam kompetisi. Pesan mulia yang terkandung dalam Quran Surah Al-Maidah ayat 48 agar dapat berkompetisi dalam kebaikan harus kita melakukan 6M. Yang pertama yaitu kita harus mengawali dengan basmalah. Yang kedua, melakukan dengan penuh semangat. Yang ketiga, menjaga konsistensi. Yang keempat, mempelajari ilmu yang terkait. Yang kelima, membiasakan bekerja sama. Yang keenam, mengamati, meniru, dan memodifikasi. Adapun manfaat perilaku kompetisi dalam kebaikan. Yang pertama, memperoleh ridha dan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, menjadi manusia yang bermanfaat. Yang ketiga, mempercepat penyelesaian pekerjaan. Yang kelima, termotivasi untuk menjadi lebih baik. Kelima, menjadi pribadi yang disiplin dan bertanggung jawab. Keenam, mempererat hubungan antar sesama. Demikian materi yang saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan ataupun kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.